Munculnya suka maupun duka dalam menghadapi perubahan itu adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin kita mengubah dunia ini, dan tidak mungkin kita mengubah kenyataan ini. Hal yang mampu kita lakukan adalah mengubah cara berpikir kita sendiri. Siap menerima kenyataan sebagai kenyataan, bukan seperti yang kita harapkan menjadi kenyataan. Budang saranang kacami, dhammang saranang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Fenty. Saya merupakan salah satu anggota Adhika Sumetiko. Saya berasal dari Kisaran. Saat ini saya bersekolah di SMA swasta Diponegoro Kisaran, kelas 2 SMA dengan jurusan IPS. Di sini saya akan menyampaikan sedikit Dhammadesana yang bertemakan setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Sang Buddha sejak hampir lebih dari 2500 tahun yang lalu telah mengerti dan menyadari bahwa kehidupan ini memang selalu berisikan perbedaan dan saling bertolak belakang. Perbedaan dalam dunia ini malah sering diibaratkan sebagai saudara kembar, yang artinya kita tidak mungkin hanya menerima satu sisi dan menolak sisi yang lainnya. Kita pasti menerima sisi kebahagiaannya saja dan menolak sisi yang berisi penderitaan. Nah, tidak bisa dan tidak mungkin. Kita pasti menerima keduanya. Menerima kedua kenyataan hidup ini sering membuat pikiran kita menjadi tidak seimbang. Kadang pikiran merasa senang, tidak jarang pikiran menjadi sedih. Sungguh sulit untuk bertahan pada pikiran yang penuh kebahagiaan. Nah, permasalahannya sekarang, adakah sistem yang dapat mempertahankan kebahagiaan kita walaupun kita harus menerima kenyataannya bagaimanapun juga? Ya, ada. Buddha Dhamma yang telah dibabarkan sempurna oleh Sang Guru Agung Buddha Gautama yang mampu memberikan jalan kebebasan menuju kebahagiaan sejati. Bila diamati, kondisi bahwa segala sesuatu yang selalu berubah ini adalah merupakan hakikat dari kehidupan. Perubahan itu sendiri bersifat netral, tidak menyedihkan maupun tidak menggembirakan. Munculnya suka maupun duka dalam menghadapi perubahan itu adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin kita mengubah dunia ini, dan tidak mungkin kita mengubah kenyataan ini. Hal yang mampu kita lakukan adalah mengubah cara berpikir kita sendiri. Siap menerima kenyataan sebagai kenyataan, bukan seperti yang kita harapkan menjadi kenyataan. Cara berpikir yang salahlah yang membuat kita menjadi menderita.
Cara berpikir yang salah ini karena kita terlalu mengharapkan kenyataan dapat mengubah sesuai dengan keinginan kita. Makin besar keinginan mengubah kenyataan, semakin besar pula penderitaan dan kekecewaan yang akan kita rasakan. Kita ingin selalu berkumpul dengan segala sesuatu yang kita cintai, dan sebaliknya, kita selalu berusaha menolak untuk bertemu dengan apapun yang kita benci. Kita pasti akan berpisah dengan segala yang kita cintai dan bertemu dengan hal-hal yang kita benci. Karena itu, kita hendaknya mengubah cara berpikir kita agar mampu menerima kehidupan ini sebagaimana adanya. Dalam pergaulan sesama manusia, sering muncul benturan dan ketidakselarasan. Nah, masalah ini juga timbul karena harapan yang tidak sesuai dengan keinginan. Untuk mengatasi masalah ini, kita hendaknya mengembangkan pola pikir kita bahwa semua orang selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita memiliki kekurangan, tetapi juga pasti ada kelebihannya. Dan sebaliknya, orang lain yang mempunyai kelebihan, dia pasti mempunyai kekurangan pula. Kita semua sama, punya kelebihan dan kekurangannya masing. Ada orang yang memiliki kelebihan di bidang penampilan fisik, tetapi mungkin memiliki kekurangan di bidang kecerdasan. Orang lain yang memiliki kekurangan dalam kecerdasan, mungkin ia adalah orang yang sukses dalam berniaga. Serta masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Dengan memiliki cara berpikir seperti ini, membuat kita dapat menerima perbedaan-perbedaan itu. Dalam kehidupan ini, sesungguhnya orang hanya saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Apabila ia melihat orang lain memiliki sesuatu yang ia belum memilikinya, maka ia akan katakan orang itu berbahagia. Kenyataannya, kebahagiaan relatif sifatnya. Kebahagiaan adalah urusan pribadi yang tidak dapat diukir oleh orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sata bantus kita ta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Edi Budaya, Namo Buddhaya. Budang saranang kaca